Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herier. Ini kita akan kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang berjudul apa ya? Nih, judulnya itu adalah satu nyawa hampir melayang gara-gara ini. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Berjuta-juta orang Islam yang bisa hafal Quran. Nah, kenapa bisa dihafal? Padahal Al-Quran tebal sama dengan Alkitab tebal. Kenapa bisa dihafal? Padahal bukan bahasa ibunya, bukan bahasa dia. Dia pun tidak tahu artinya apa. Ya, dia pun tidak tahu artinya apa. Ya, dia pun tidak tahu artinya apa. Bisa dihafal. Kenapa? Karena Gini, kenapa diulang-ulang ya? Gini ya. Orang itu gak tahu artinya karena bukan bahasa ibu itu maksudnya. Bisa tahu artinya bisa kayak saya nggak tahu arti kata Bismillahirrohmanirrohim, tapi setelah saya lihat terjemahan saya tahu gitu, karena itu awalnya adalah bukan bahasa ibu saya, bukan bahasa asli saya, bahasa Arab gitu. Tapi setelah saya baca terjemahan saya tahu bahwa artinya adalah dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang gitu. Jadi masa itu adalah Ustadz Nawaban mengatakan bahwa karena ini adalah bukan dalam bahasa ibunya, kita nggak tahu artinya harusnya. Tapi kalau kita mau tahu bisa. Kalau mau menghafal artinya juga bisa dengan melihat terjemahan. Jadi yang penting itu kan adalah menghafal dulu yang bahasa ibunya gitu loh. Baru terjemahannya. Jangan ada hafal terjemahan tapi tidak bahasa Arabnya, ini kan kacau guys. Jadi ya adalah yang utama dulu harus diutamakan gitu kan. Jadi bukan berarti kalau apa Quran berarti nggak tahu artinya, enggak ya, maksudnya itu adalah yang lazimnya begitu ya. Tapi insya Allah dengan dia menghafal tentu dia ingatnya kuat, dia akan lebih gampang menghafal artinya. Jadi kalau logikanya kalau menghafal yang bukan bahasa ibunya, yang bukan bahasa dia sehari-hari dia bisa, apalagi menghafal terjemahnya merupakan bahasa dia gitu loh maksudnya kan. Al-Quran itu wahyu dari Allah yang tidak pernah berubah isinya. Di konklusinya, umat Kristiani memang jarang sekali akrab dengan bahasa asli. Dan itulah yang menjadi perbedaan dengan umat Islam. Tapi memang ada plus minus. Muslim lebih tahu bahasa aslinya tapi nggak ngerti maknanya. Maksudnya gini ya, apa namanya, ini adalah masalahnya apa saya pengen bilang ya, masalahnya gini, kita tuh beda dengan umat Kristiani ya. Dia itu memang apa ya? Dia tuh jarang sekali baca kitab karena tidak ada seperti kita Islam ini sholat 5 waktu. Kita tuh banyak sekali di sholat 5 waktu tuh ya baca Al-Fatihah, baca surat surah gitu kan. Banyak sekali gitu. Di sehari itu bisa 5 kali minimal, bisa sholat sunnah juga dan bisa kita baca Quran gitu. Jadi intensitas kita untuk membaca Quran itu lebih banyak dibandingkan umat Kristen baca kitab normalnya. Karena mereka itu ibadah hanya seminggu. Ya, bahkan saya lihat itu ya, ada mereka ya. Saya tahunya kenapa gini ya. Saya sering menemukan di gereja ya guys ya. Saya kan menghandle salah satu ibadah di gereja yang di hotel. Mereka nyewa hotel tiap hari Minggu sama hari Kamis. Nah itu saya temukan ya. Tiap kami beres-beres ruangan itu Alkitabnya banyak yang berserakan ditinggal di bawah kursi. Nah, bayangkan itu. Kursinya kan kursi hotel itu kan kursi yang memakai sarung, pakai sarung guys. Ibaratnya kita sebutnya cover chair, sarung kursi. Sehingga nggak tahu kalau ada apa diletakkan di bawahnya. Mereka meletakkan makanan apa yang nggak habis atau makanan sampah-sampah beserta kitab di bawah kursi gitu. Atau mungkin di bawah lantai gitu kan. Tapi banyak kan itu di bawah kursi. Itu saya banyak temukan belasan sampai puluhan Alkitab di bawah kursi guys. Artinya kok bisa mereka tinggalkan gitu saja? Kenapa nggak dijaga, dibawa pulang gitu? Memang jumlahnya ratusan, tapi kalau udah jumlahnya belasan puluhan, berarti kan itu satu dua aja menurut kita tuh aneh gitu. Kok bisa? Jadi Anda apa nggak baca di rumah kitab itu atau gimana? Apa Anda punya stok banyak di rumah atau gimana? Gitu kan? Nah, jadi itu menguatkan keyakinan saya bahwa mereka tuh hanya membaca kita tuh hanya dari minggu saja gitu. Itu pun terbaca atau tidak gitu kan? Karena mereka tuh ya nggak tahu lah guys ya. Karena kan kebanyakan nyanyi gitu kan. Intinya adalah
bukan berarti apa namanya maksudnya gini ya, kita tuh sebenarnya gini ya logikanya ya. Kayak saya itu kalau mau ya saya tahu artinya. Misal saya sholat kan, misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Wahid yang Penyayang. Itu karena saya melihat terjemahannya gitu. Oh ternyata ini arti ayat ini. Bisa. Gak banyak orang Islam begitu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Aku bingung segala yang tutup. Kan tahu kan saya kan? Dan kenapa saya baca Quran yang apa dengan terjemahannya? Saya ingin mengetahui apa sih arti saya baca itu loh guys. Jadi sebenarnya banyak umat Islam tuh yang tahu artinya, maknanya tahu gitu. Nah, jadi mungkin Ustadz apa namanya Ustadz ini ya saya lupa nama Manasem Ali ya. Ini dia melihat kasus umat Islam yang banyak gitu. Bukan yang kayak saya mungkin kan. Mungkin dia harus bergaul dengan orang Islam lebih banyak lagi sehingga dia tahu bahwa banyak orang Islam itu yang kayak saya ini banyak yang tahu yang dibaca gitu ya kan kayak Qul Huwallahu Ahad ya itu bahas tentang apa namanya bahwa Allah itu esa ya dia tuh tidak bergantung satu makhluk pun kecuali kepada dia gitu kayak gitu lah guys jadi dia tidak beranak dan tidak diperanakkan gitu. Nah, jadi saya kurang lebih tahu artinya gitu. Juga kayak surat Yasin dan segala macamnya. Jadi gini loh. Mungkin Ustadz ini mengira gini ya. Saya tidak menyalahkan Ustadz ini dalam arti gini. Mungkin dia gini loh. Sudut pandangnya beda. Gini. Karena jangan terkecoh gini guys ya. Umat Kristen itu kan memang ketika dia ibadah kan yang dibacakan ada terjemahannya, bukan bahasa aslinya. Sehingga seakan-akan, jadi ketika dibandingkan dengan Islam yang ketika sholat itu kan membaca Arabnya. Jadi kalau kita lihat dengan kacamata kuda atau kita tidak secara dalam dangkal, kita akan lihat bahwa oh, orang ini cuma tahu bahasa Arabnya. Ini orang ini tahu terjemahannya. Nggak gitu lihatnya. Orang yang cuma tahu bahasa Arabnya bisa jadi mereka dalam hatinya membaca bahasa Indonesianya. Karena nggak mungkin ke sholat itu atau baca Quran itu membaca terjemahan kan nggak mungkin. Jadi terjemahan itu ada dibaca dalam hati. Ya, kayak saya. Ketika saya baca Quran ya saya pakai bahasa Arab ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim dan segala macam gitu kan. Tapi ketika saya membaca terjemahannya ya dalam hati. Gak saya baca keras. Aku bingung misalnya gue tutup enggak guys. Jadi makanya karena terjemahan itu dibaca dalam hati ya. Karena yang utama tuh baca Arabnya, makanya orang tuh menilai ini orang atau terjemahnya, nggak tahu artinya padahal tahu guys. Cuman karena nggak tahu mereka nggak tahu itu karena kita baca dalam hati gitu ya itu bedanya gitu kan jadi bukan berarti bahwa kita nggak tahu terjemahnya kita tahu terjemahnya tahu artinya cuma kita baca dalam hati sehingga orang nggak tahu itu guys jadi jangan anda tuh melihat melulu hanya yang nampak tapi juga lihat apa yang nampak gitu bahwa sesungguhnya umat Islam tuh memang membacanya dalam bahasa Arab tapi terjemahnya dibaca dalam hati. Jadi ada tuh, saya kadang baca Quran dengan terjemahan tuh saya baca, ayatnya saya baca terjemahannya. Gak baca itu saya keraskan, ucapkan, tapi terjemahan saya dalam hati saja guys. Jadi orang nggak tahu itu, orang yang dengarkan, ini orang nggak tahu artinya, tahu saya baca artinya gitu kan. Nah, cuman mereka tidak mendengar karena tidak saya bacakan guys. Saya bacakan Arabnya gitu kan. Sementara umat Kristiani lebih akrab dengan maknanya tapi tidak tahu bahasa aslinya. Nah, jadi lebih bahaya Anda tidak tahu bahasa aslinya. Kenapa? Kalau tahu bahasa aslinya, itu terjemahkan insya Allah itu kita bisa nggak salah. Karena terjaga aslinya. Kan yang penting adalah menjaga yang asli bukan terjemahan. Karena gini, kalau Anda jaga yang asli, terjemahan dipalsukan, kita bisa membenarkan, mengoreksi. Tapi kalau yang asli diubah gimana? Gimana Anda mengoreksi yang asli? Jadi guys, kunci adalah pada yang asli. Makanya gunanya adalah kenapa dijaga yang asli agar tidak bisa diubah. Karena orang hafal, tahu bahasa aslinya. Terjemahan pun kalau dipalsukan silakan, itu cuma terjemahan. Tidak bisa koreksi. Tapi kalau bahaya kalau yang asli ini diubah-ubah. Ya, itu bahaya sekali guys. Nah, itu jadi sebenarnya Ustaz Mencama ini pengen mengatakan bahwa inilah sebab Al-Quran itu dijaga. Karena memang yang dibaca tuh dilisankan, diucapkan itu adalah bahasa aslinya, dihafal, sehingga tidak mungkin impossible untuk diubah-ubah. Ya. Kalau terjemahnya itu beda lagi. Nah, jadi kita
Kita baca dalam hati, sehingga kita tahu juga isinya gitu kan, terjemahan itu atau artinya apa, bukan yang nggak tahu guys. Saya kira kedua komunitas imanis bisa saling belajar. Intinya adalah bahaya kalau kita tidak tahu aslinya, bentuk terjemahannya, bahaya. Karena yang asli itu yang harus kita pegang gitu kan, nggak bisa kita pegang terjemahan, guys. Ya, ini dari kompas.com. Menista agama, perempuan Pakistan pakai gaun kaligrafi Arab nyaris dihakimi massa. Ini berita tanggal 28 bulan 2. Jadi baru-baru ini ya terjadinya ya. Oke, ini bajunya teman-teman ya. Baju yang dianggap menista Islam. Islamabad, kompas.com. Sekelompok orang yang marah di Pakistan menuduh seorang perempuan yang mengenakan gaun berhiaskan kaligrafi Arab telah melakukan penistaan agama karena keliru mempercayai bahwa itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Dia diselamatkan oleh polisi yang mengawalnya ke tempat aman setelah ratusan orang mengepungnya. Gaun itu memiliki tulisan Halwa yang dicetak dengan huruf Arab di atasnya. Halwa berarti manis dalam bahasa Arab. Dilansir dari BBC, seseorang yang terbukti melakukan penodaan agama dapat dihukum mati di Pakistan. Beberapa orang telah digantung, bahkan sebelum kasusnya diadili. Polisi mengatakan bahwa kepada BBC bahwa mereka pertama kali menerima telepon sekitar pukul 13.10 waktu setempat hari Minggu tanggal 25 bulan 2. Dilaporkan ada sekelompok orang di sekitar seorang perempuan di sebuah restoran di Lahore, ibu kota provinsi Punjab, Pakistan. Ada sekitar 300 orang berkerumun di luar restoran ketika mereka tiba, kata asisten inspektur polisi Syeda Sherbano. Video kerumunan orang ini beredar di media sosial, salah satunya memperlihatkan seorang perempuan tanpa ketakutan duduk dalam restoran menutupi wajahnya dengan tangan. Dia dikelilingi oleh sejumlah anggota polisi yang menjadi satu-satunya penghalang antara dia dan kerumunan orang yang berteriak agar dia melepaskan bajunya. Dalam beberapa video, terdengar orang-orang meneriakkan bahwa mereka yang melakukan penistaan agama harus dipenggal. Wow, rekaman video yang dibagikan di media sosial memperlihatkan Sherbano berdiri di pintu masuk restoran, berusaha menenangkan massa yang semakin banyak. Saya mau bahas ini ya, gini guys ya. Kita umat Islam ini sangat menghargai yang namanya agama. Agama tuh nggak boleh dimainkan, nggak boleh. Begitu penting agama bagi kita, jadi agama tuh sama kayak hidup kita. Nah beda dengan mereka. Efeknya apa? Coba Anda lihat. Di negara barat, itu Yesus banyak dihina. Anda lihat, banyak komedi tentang Yesus. Yesus digambarkan sebagai orang gila lah, sebagai orang lucu-lucu lah. Pokoknya banyak komedi tentang Yesus. Nah itu tidak akan temukan di dunia Islam. Tidak akan Anda lihat ada banyak komedi tentang Nabi Muhammad. Jangan ada komedi tentang Nabi Muhammad, menjelekkan Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad dengan buat komedi gitu. Membuat orang yang mirip Nabi Muhammad, gitu kan. Kayak mereka membuat orang mirip Yesus. Dan mereka anggap itu biasa. Di Islam tidak. Kita sangat menghargai, menghormati agama kita. Mereka tidak. Buktinya mereka diam saja. Bahkan mereka ikut-ikutan. Mereka bahkan memberi semacam dukungan lah atau like kepada orang-orang yang seperti itu gitu kan, lucu-lucuan itu gitu. Padahal nggak boleh harusnya kan. Tokoh agama tuh dibuat lucu itu nggak boleh guys, komedi itu nggak boleh. Kita saja Nabi Muhammad itu dibikin kartun ini kita marah gitu. Itu namanya gila beragama. Kita pentingnya agama kita itu gitu. Jangan agama itu juga semainan. Di mereka tuh biasa agama jangan semainan, bagi mereka biasa. Yesus jadikan ban komedi lah, apalah gitu kan. Itu bagi mereka biasa. Kita tidak biasa begitu guys. Itu yang kita bukti bahwa kita sangat percaya dengan agama kita nggak mau agama kita jadi mainan. Kalau mereka tidak. Buktinya mereka biarkan saja itu. Kita tidak pernah melihat bahwa ada orang-orang ini dilaporkan atau dilakukan seperti wanita ini, tidak ada. Jika orang itu bebas, orang-orang yang membuat parodi tentang Yesus ya, tentang Kristen itu bebas di luar sana itu, di negara mereka sendiri, dan mereka tuh tentu bukan orang Islam, tapi orang Kristen juga gitu guys. Karena mereka itu coba. Mereka tuh udah viral padahal tuh, tapi tidak diapa-apain. Di demo protes pun tidak gitu. Itu bukti bahwa bagi mereka tuh agama tuh main-main. Kita tidak, kita agama serius gitu. Nah itu adalah kehormatan, harga diri gitu.
Kita nggak mau agama kita dihina. Karena ini begitu penting bagi kita gitu. Nah, itu beda, itu kan. Jadi coba lihat Indonesia, ada banyak sekali pintas Islam kan? Kenapa? Karena mereka tidak diperlakukan sama kayak Pakistan. Mereka berani macam-macam guys. Nah kalau seperti Pakistan dilakukan, tentu mereka tidak berani lagi. Tidak ada karena ada temukan orang seperti Temar Ragi, Pilpa itu nggak ada. Karena mereka tuh akan hati-hati sekali, nggak secara mereka tuh betul-betul bebas gitu guys, ya kan? Menista agama gitu, ya menyesatkan umat gitu. Mereka luas sekali gitu kan, tanpa ada sedikit pun hukuman bagi mereka guys. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang tertulis di gaun yang dia kenakan, katanya. Prestasi terbesarnya adalah mencoba mengeluarkan perempuan itu dari daerah tersebut untuk memastikan bahwa dia aman. Sher Barno menambahkan bahwa dia harus bernegosiasi dengan massa. Kami mengatakan kepada mereka bahwa kami akan membawa perempuan itu bersama kami. Apa yang dilakukannya akan diperhitungkan dan kami akan meminta pertanggungjawabannya atas kejahatan apapun yang dilakukannya sesuai hukum negara. Perekaman video kemudian memperlihatkan Sher Barno merangkul perempuan yang kemudian mengenakan jubah hitam dan jilbab, lalu menerobos kerumunan. Polisi lainnya membentuk rantai dengan tangan mereka untuk memberikan jalan ketika orang-orang itu berusaha mendorong mereka. Sher Barno mengatakan bahwa para pendukung fanatik Partai Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) termasuk di antara mereka yang ikut dalam kerumunan tersebut. Perempuan tersebut dibawa ke kantor polisi dan beberapa ulama membenarkan bahwa tulisan gaunnya adalah kaligrafi Arab, bukan ayat Al-Quran. Polisi kemudian meminta para ulama tersebut untuk merekam video yang menyatakan temuan mereka dan bahwa perempuan itu tersebut tidak bersalah. Perempuan itu kemudian memberikan permintaan maaf kepada publik. Saya tidak punya niat seperti itu. Itu terjadi karena kesalahan. Tetap saja saya minta maaf atas semua yang terjadi. Dan saya pastikan hal itu tidak akan terjadi lagi. Ini jelas ada salah paham ya. Makanya hati-hati ya. Jangan sembarangan memakai baju yang seperti itu. Karena gini, kita tahu bahwa ini ayat suci. Al-Quran itu ayat suci. Gak bisa pakai sembarangan. Karena pakai di baju tuh nggak boleh. Kenapa? Baju bisa potensi kotor. Kena lumpur, kena kotoran. Sehingga hati-hati. Kita aja pegang Quran itu kita hati-hati. Ditutup, kita buka tuh betul-betul lihat tempatnya bersih apa tidak. Mungkin kita buka di tempat hujan atau apa gitu kan. Intinya kita jaga betul-betul. Nah dia memakai baju guys. Jadi mereka tuh sangkanya itu ayat Quran, padahal bukan. Jadi salah paham di sini gitu kan. Nah ini adalah begitu pentingnya akun bagi umat Islam. Jadi seperti itu. Jangan pakai sembarangan gitu. Apalagi dikenakan di baju. Nah, jadi faktanya adalah salah paham ya dan memang makanya dan ini kan yang tahu kan ulama bahwa itu bukan bukan Al-Quran tapi hanya kaligrafi Arab, jadi nggak masalah kalau enggak. Tapi sebenarnya itulah yang karena gini nggak semua Islam tuh bisa bedakan antara kaligrafi Arab dengan ayat Quran karena mirip gitu kan, makanya harus hati-hati. Jadi dan juga intinya adalah ngapain juga pakai baju begitu gitu ya kan. Jadi suatu hal yang pikir pakai logika aja lah. Anda pakai sesuatu yang walaupun itu kayak Arab, orang kan mengira pakai lain. Apalagi kalau Anda pakai memang itu Quran, itu bahaya sekali gitu. Intinya adalah intinya adalah ini bukti bahwa umat Islam itu sangat menghormati agamanya. Gak seperti tanpa lagi yang yang tidak menghargai agamanya, sehingga orang tuh di agama Islam itu bebas untuk menghina Yesus dengan komedi-komedi itu guys. Anda bisa googling sendiri ya. Ada ketik komedi Yesus kayak gitulah, nanti pasti keluar itu. Dan tidak ada tindakan apa-apa, baik hukum maupun teguran kepada mereka tidak ada guys. Bebas mereka buat itu gitu kan. Katanya serta menambahkan bahwa dia adalah seorang Muslim yang taat dan tidak akan pernah melakukan penodaan agama. Pihak berwenang mengatakan dia berada di Lahore untuk berbelanja dan sejak saat itu dia telah meninggalkan kota tersebut. Tahir Mahmud Asrafi, mantan penasihat Perdana Menteri urusan sama kayak gini ya, di sebuah sekolah misalnya. Di sebuah sekolah itu aturannya ketat. Jadi ada sekolah internasional yang aturannya ketat. Jadi orang tuh nggak boleh melakukan menghina guru misalnya atau menghina materi sampai ke guru, nggak boleh. Betul-betul sudah itu hormat. Nggak ada yang berani untuk menghina guru, memainkan guru nggak berani.
atau menghina pelajaran yang diberikan, nggak berani orang tuh. Betul-betul itu memang betul-betul disiplin. Nah, sama seperti Islam seperti itu. Tapi Kristen tidak. Buktinya apa? Yesus diolok-olok oleh mereka sendiri, mereka dibikin komedi, mereka keluar wajah, nggak ada tindakan apa-apa. Ini sama kayak sebuah sekolah yang mana gurunya diolok-olok oleh muridnya sendiri gitu kan. Mereka tuh biasa saja, nggak ada yang marah tuh. Kenapa kamu ngolok guru? Itulah sekolahnya, guys. Makanya kita bersyukur Islam itu sekolahnya masih sekolah yang disiplin internasional. Maksudnya itu sekolah yang betul-betul mengedepankan kehormatan untuk gurunya, institusinya. Jadi bahkan di peraturan tuh nggak boleh ya kamu tuh bikin buruk nama sekolah, nggak boleh. Itu betul-betul jaga, guys. Makanya kalau misalnya kalau pulang sekolah tuh ya ganti baju, nggak boleh dia pakai baju tuh lalu dia dugem atau tawuran pakai baju itu nggak boleh, dihukum tuh, guys. Dihukum. Nah itu namanya menjaga kehormatan sekolah. Kalau mereka tidak, dibiarkan saja gitu. Nah, Anda tinggal pilih sekarang, Anda mau di agama yang umatnya memang disiplin menjaga kehormatan agamanya, atau di agama yang umatnya tuh tidak disiplin, bahkan membiarkan, bahkan melakukan sendiri penghinaan terhadap agamanya. Anda tinggal pilih gitu. Kalau saya lebih milih di agama yang menjaga agamanya, kehormatan agamanya gitu. Urusan agama mengatakan di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, bahwa laki-laki di antara kerumunan itulah bukan sang perempuan yang mengenakan gaun yang bertulisan Hawa yang seharusnya minta maaf. Atas tindakannya yang berani itu, Silbano mendapatkan pujian. Jadi ini apa ya, salah. Jadi kalau kita ngomongnya tentang salah paham, ya nggak ada yang salah sebenarnya. Namanya salah paham. Yang salah siapa? Paham yang salah. Ya, jadi apa ya? Kayak gini contohnya. Ada orang yang mendorong motor misalnya kan, motornya mogok. Orang ngira dia maling. Orang itu nggak salah, karena memang gerak-geriknya mencurigakan gitu. Orang yang mendorong motor juga nggak salah, dia nggak maling. Intinya yang salah siapa? Si paham yang salah. Nah, makanya namanya salah paham, bukan salah ini atau salah itu, tapi yang paham yang salah itu si paham, ya. Itu dimengerti ya. Seandainya saya tidak berteriak dan tidak meyakinkan kerumunan orang itu bahwa kami akan melakukan sesuatu, hal itu akan menjadi lebih buruk. Nah, itu kan makanya perlunya perlunya pemahaman gitu. Itu gunanya. Jadi orang-orang tuh dan itu kan ulama yang ngomong gitu, makanya orang tuh percaya. Coba yang ngomong bukan orang bukan ulama atau orang sembarangan yang malah ngomong. Nah, tentu bahaya. Itulah guys ya, hati-hati jadi orang tuh di Pakistan tuh betul-betul hati-hati dalam hal menjaga agama Islam tuh hati-hati sekali mereka, sehingga peluang untuk agama Islam disahkan di Pakistan tuh sangat kecil sekali, nggak seperti Indonesia gitu yang luar biasa sekali penistaan terhadap agama Islam kan ya oleh orang-orang non Muslim gitu guys. Syukurlah katanya, dia mendapat pujian luas dan kepala polisi Punjab menyerukan agar dia menerima penghargaan atas keberaniannya. Undang-undang yang melarang penistaan agama pertama kali dikodifikasikan oleh penguasa kolonial di India dan diperluas pada 1980-an di bawah pemerintahan militer. Kitab Kejadian aslinya itu adalah Sefer Bereshit. Kitab Keluaran Sefer Shemot. Kitab Imamat Sefer Wiyikra. Tapi tidak ada itu seorang pastor atau seorang pendeta bicara kepada jemaat atau umat mengatakan begini, mari kita buka Sefer Bereshit. Itu umatnya bingung, apa itu Sefer Bereshit? Hanya terjemahan saja langsung. Mari kita buka Kitab Kejadian. Ini beda dengan kita, seorang ustadz. Mau siapapun ustadznya. Pasti berkata, mari kita buka surah Al-Baqarah. Begitu kan? Ayo, coba ada nggak ustadz mengatakan begini? Saudara-saudara, mari kita buka surah sapi betina. Ada nggak? Nggak ada. Artinya apa? Kita ini lebih akrab dengan bahasa aslinya. Saudara kita ini lebih akrab dengan terjemahannya, tidak begitu akrab dengan aslinya. Kita ini lebih akrab aslinya, tidak mengerti maknanya. Bukan, itu kritik dia kepada umat Islam yang bukan kayak saya ini. Banyak Islam itu yang penting udah tahu Arabnya, nggak gitu. Baca juga dalam terjemahnya. Itu kritik ya. Bukan, nggak ada umat Islam tuh yang tahu terjemahnya. Banyak, saya juga tahu terjemahnya gitu. Intinya lah guys, ini biasa ini. Kritik itu biasa gitu kan. Jadi Ustaz ini sedang mengkritik kita-kita yang cuma tahu Arabnya tapi nggak tahu artinya. Makanya yuk kita lihat terjemahnya gitu. Nah, tapi sesungguhnya untuk tahu aslinya ya udah mantap itu. Kenapa? Karena untuk menjaga, karena asli itu harus dipegang, bukan terjemahan. Karena kalau asli dipegang, insya Allah tidak terjadi perubahan pada ayat. Tapi kalau yang terjemahan dipegang, akan terjadi perubahan ayat. Kenapa? Anda tidak tahu aslinya apa. Yang penting aslinya guys. Terjemahan itu bisa nanti disesuaikan gitu kan.
Karena terjemahan itu aja beda-beda antar tiap orang gitu kan. Yang penting aslinya, nggak boleh beda guys. Itu logika berpikir ya. Iya kan? Berarti yang harus dibenahi itu apa kita ini? Memahami maknanya. Jadi Ustadz ini maunya bukan cuma hafal Quran, tapi juga maknanya. Dia lengkap, sempurna. Karena menghafal Quran sudah bagus. Jadi menghafal Quran tujuannya adalah dalam bahasa Arabnya adalah untuk menjaga keasliannya. Kalau menerjemahkan adalah untuk mempraktekannya. Jadi ada dua bagian di sini. Nah, di Kristen itu menjaga keaslian itu hilang. Karena mereka cuma membaca terjemahan. Jadi mereka itu prakteknya saja gitu. Cuma prakteknya saja, itu pun salah. Kenapa saya bilang salah? Karena seperti saya katakan dalam buktian video saya bahwa dogma mereka tuh beda dengan yang tertulis. Jadi mereka tuh membacanya begitu, tapi mereka lakukan beda. Karena yang mereka lakukan adalah yang bukan tertulis tapi dogma. Contoh, Yesus dalam yang tertulis tidak pernah mengatakan bahwa akulah Tuhan sembahku. Tapi dogmanya mengatakan bahwa Yesus Tuhan ya. Mereka ikut dogma. Cuma mereka baca terjemahan. Kalau mereka ikutnya dogma yang tidak sesuai dengan yang tertulis, itu masalahnya guys. Harusnya kan kita baca terjemahan dan kita ikuti terjemahannya, bukan ikuti dogmanya guys. Kalau dogmanya sesuai dengan terjemahan ya kita pakai dogma itu, tapi kalau sesuai ya kita buang dogma itu gitu kan. Itu logikanya. Jangan bangga dengan yang ori, tapi juga harus tahu maknanya. Muslim tuh, Muslim. Serius Muslim. Kayaknya bangga kalau anaknya ngomong bahasa Daddy and Mommy, I would love to go with several friends there. And mamanya bangga kalau anaknya ngomong bahasa Inggris. Arab. Ajarin anaknya bahwa nanti kalau mamanya mati, lu doa bukan pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Arab. Karena bahasa Inggris bukan bahasa sorga. Perlu tahu bahasa Inggris. Tapi sekedarnya aja, nggak usah dimati-matian gitu sampai jungkir balik. Jadi usaha Kenama tuh ngajak kita untuk lebih orientasi pada akhirat gitu. Penting untuk memahami semua bahasa ya. Jadi Arab itu adalah karena gini, apa namanya? Kita kalau tahu bahasa Arab kita tahu arti Quran. Tuh, tanpa perlu baca terjemahan. Jadi kalau Anda ngerti bahasa Arab, Anda baca Quran nih. Anda nggak perlu lagi cari teks terjemahan, Anda sudah langsung tahu. Ini ketika Anda baca, Anda langsung tahu artinya. Itu kemudahan guys. Ini adalah ilmu akhirat. Anda menjamin surga Anda. Tapi kalau Anda belajar bahasa Inggris, cuma dunia saja yang dijamin itu kan. Makanya lebih tinggi lagi bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa Inggris. Kalau Anda cari akhirat. Tapi kalau cari dunia ya lebih tinggi bahasa Inggris gitu. Anda tinggal pilih gitu. Kalau saya dua-duanya. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Kenapa? Karena Arab untuk cari akhirat, Inggris juga cari akhirat dan dunia guys. Dan apa namanya lebih tinggi lagi peluang dapat akhirat itu dengan Arab dibandingkan dengan Inggris. Kenapa? Karena di bahasa Arab kita mengerti terjemahan, kita bisa praktekkan dan kita akan lebih terjaga surganya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.